Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pagi ini kami datang mengucap syukur kepadamu karena kami boleh melakukan perjalanan pagi ini ke Lampung. Jamah bis ini, jamah Bapak supir agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bebaskan kami dari malapetaka, percobaan dan kecelakaan. Berilah kami semua di dalam bis ini kesehatan. Berilah kami kegembiraan di dalam perjalanan ini. Biarkan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang perjalanan kami, dan kami dapat sampai di tempat di Lampung dengan selamat. Bunda Maria, doakanlah kami. Malaikat Mikael, malaikat Rafael, malaikat Gabriel, doakanlah kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan, perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita.
Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
menjadi 2 kelompok sesuai bus ya Bu ya? Atau tidak? Oh tidak jadi langsung semuanya. Jadi untuk rutenya sebenarnya guanya mungkin kalau ada yang tidak kuat untuk jalan salib, guanya ada di bawah sebelah kanan saya. Dan untuk rute pertama itu ada di sebelah kiri saya sedikit turun. Ya, kita akan jalan menuju ke arah sana jadi kita mau jalan salib semuanya. Kalau yang tidak kuat mungkin boleh langsung menunggu di guanya. Baik, langsung saja untuk ibadahnya boleh kita mulai bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara seiman dalam Kristus, kita juga mengenangkan derita, sengsara dan wafat yang harus ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai bukti cinta dan belas kasih-Nya kepada umat manusia. Bersama Maria, ibu bersahaja, namun penuh rahmat itu, kita melangkah menyusuri jalan panjang, mengiringi Tuhan Yesus dalam perjalanannya memanggul salib menuju Golgota. Kristus Raja Sakti, mengemban amanat suci, menyambut segala luka, menebus hukum cinta. Perhentian pertama, Yesus, anakku, dijatuhi hukuman mati. Kami bersembah sujud kepadamu, Kristus, dan memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Basuhlah hatimu, Pilatus. Pilatus anakku, pagi ini Yesus anakku terkasih dihadapkan padamu. Aku menyaksikan semuanya dari balik pepohonan di halaman pengadilanmu. Ku dengar teriakanmu begitu lantang. Aku tidak menemukan kesalahannya, namun ku dengar pula teriakan mereka. Ia harus mati. Suaramu makin lama makin lemah. Dan kau kalah, nak. Kau jatuhkan hukumanmu kepada dia yang kau tahu tak bersalah. Tetapi menghormati keputusanmu.
dipanggulnya salib itu. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Di hatinya terukir cinta. Kulihat Yesus, putraku itu, keluar dari gedung pengadilan Pilatus dengan mahkota duri tertanam di kepalanya. Darah segar mengucur perlahan dari luka-luka yang memenuhi wajahnya. Lalu mereka, para serdadu itu, mengambil sebuah kayu salib besar dan kasar yang kutahu amat berat. Mereka meletakkan salib itu ke pundak Yesus. Ia menerima beban itu dengan pasrah pada kehendak Bapanya. Salib besar yang kasar itu membuktikan ujaran Simeon di bait Allah 33 tahun yang lalu. Sebuah pedang akan menebus jiwamu sendiri. Orang banyak itu mengejek, mencaci, dan menghujatnya. Mereka memandangnya bagai penjahat besar yang begitu hina. Padahal ku tahu, kesalahan dan kedurhakaan merekalah yang menyeretnya ke pengadilan Pilatus. Kemunafikan dan ketidakjujuran merekalah yang dijunjungnya dalam mahkota duri itu. Dosa dan pengkhianatan merekalah yang dipanggulnya dalam kayu salib yang berat dan kasar itu. Yesus jatuh di bawah salibnya. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Hati yang bangkit lagi. Aku berjalan terus mengiringi putraku. Tak kuasa ku tahan butiran bening yang jatuh dari kedua mata tuaku, bahkan dari relung-relung hatiku. Tiba-tiba mataku menatap sosoknya yang tersenyap di bawah salib itu. Ia jatuh. Teriakku tertatap. Para serdadu bengis dan kejam itu malah menghujaninya dengan ujaran kotor dan pukulan keji. Akankah ia menyerah dalam perjalanan yang belum usai ini? Tidak. Ia bangun dan tegak kembali. Ia pun berjalan lagi, memanggul salibnya walau terpati-pati. Orang banyak itu menertawakan kejatuhannya. Orang banyak yang selalu menikmati kejatuhan mereka dalam ketamakan dan keserakahan, dalam ketakpedulian dan cinta diri, dalam kebencian dan balas dendam. Aku kasihan sekali pada mereka. Andai mereka mengerti, jauh lebih baik menyoraki diri sendiri agar bangkit dan berdiri kembali. Jadilah padaku menurut perkataan, salah
bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau, sebab dengan salib ini hati bertemu hati. Tanpa sadar, aku semakin dekat dengan Dia dan salibnya. Dia memanggul salib itu dengan tertatih dan wajah tertunduk. Kulihat lelah di wajahnya yang kudus itu. Namun, ketulusan yang amat indah tetap membayang dalam raut wajahnya yang makin menggenaskan. Teringat olehku nubuat Nabi, rupanya amat buruk, tidak seperti manusia lagi. Ingin kutumpahkan semua isi hatiku untuk mengingatkan dunia akan kebenaran dan kejujuran yang telah mereka ingkari dan khianati. Namun, aku ingat pula ajarannya. Anak manusia harus menderita sengsara, dibunuh, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Kulihat ia mengangkat kepalanya, dan tatapannya terhenti pada wajahku. Dalam getar cinta yang amat besar, ia berusaha tersenyum padaku di antara tetesan darah dan biru memar di wajahnya. Bibirnya pun bergetar pula. Ibu, oh anakku, seruku tertahan. Kulihat ada tanya yang amat besar dalam sorot matanya. Siapakah yang sanggup bertahan menemaniku, berjalan bersamaku, mengiringiku hingga akhir? Kuhadiahkan sebuah senyum padanya, dan kubisikkan dari hatiku seuntai kata yang ku tahu pasti ia merasakannya. Betapa aku mencintaimu, Nak. Perhentian kelima. Simon Kirene membantunya. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Masih ada hati, Nak. Jalannya makin terseok dan tertatih. Kayu palang yang amat berat itu harus dipanggul di pundaknya di bawah terik sinar mentari yang terasa amat garang siang itu. Detik demi detik yang berlalu terasa begitu lama bagiku. Kulihat para serdadu itu mulai cemas, walaupun Yesus tak mampu lagi memanggul salibnya. Tiba-tiba mereka menarik seorang lelaki, Simon, orang Kirene, yang baru pulang dari ladangnya. Mereka memindahkan salib itu ke pundak Simon. Kulihat Simon meringis menerima beban berat itu. Namun seketika wajahnya kembali tenang. Ia menatap Yesus. Yesus membalas tatapannya dengan senyum di kedua belah bibirnya yang kudus. Aku terharu menyaksikan segalanya. Ternyata kesetiaan kepadanya bukan hanya milikku sendiri. Kesetiaan itu masih terukir indah dalam hati Simon dari Kirene itu. Juga terukir dalam hati Simon Kirene yang lain, yang mungkin bernama Yosea, Yohana, Daniel, Agatha, William, dan sederetan panjang nama manusia lain yang selalu rela mengulurkan bukan hanya kedua belah tangannya, tetapi juga segenap hatinya bagi duka dan derita yang menggores hidup sesamanya.
Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajahnya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Karena salib suci Engkau telah keberanian di relung hati. Begitu banyak darah menyeliputi wajah Yesus. Anakku yang semakin letih dan lelah. Tiba-tiba kulihat seorang perempuan muda berlari mendapatkannya, menyeruak antara kerumunan orang banyak, bahkan menyibakkan barisan serdadu yang mengawal Yesus. Aku menahan nafas, menyaksikan semuanya. Suatu keberanian luar biasa, pikirku. Perempuan itu mengeluarkan sapu tangan putih dari kantong jubahnya. Dengan cinta yang luar biasa, perempuan itu mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah. Lagi-lagi kulihat anakku itu tersenyum. Perempuan itu pun tersenyum dalam derayan air mata dan isak tangisnya. Aku berdiri tak jauh dari mereka, hingga ku dengar jelas Yesus berujar, "Terima kasih, Veronika." Lalu perempuan yang bernama Veronika itu mengembangkan sapu tangannya yang kini secara sangat ajaib dihiasi gambaran wajah kudus Yesus. Kembali hatiku mekar, kusaksikan lagi cinta yang merekah, indah dari sebuah hati bening, hati seorang perempuan muda, Veronika. Dan cinta yang memancar dari hati bening itu membuahkan keberanian di ujungnya. Perhentian ke-7. Ia jatuh lagi di bawah salib itu. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu hati yang membangkitkan. Aku tak pernah bosan bicara cinta, karena Yesus anakku selalu berujar tentang itu padaku. Ia selalu bicara tentang cintanya bagi dunia dan isinya yang akan ditebusnya dengan tubuh dan darahnya sendiri. Aku kini mengerti, inilah saat itu, saat pergumulannya dengan setan dan maut. Di saat bergumul dengan maut itulah, kulihat ia jatuh tersungkur di bawah salib untuk yang kedua kalinya. Kembali butir-butir air mata berguguran dari kedua mataku, bagaikan aliran sungai yang tak pernah kering. Ia bangkit dan berjalan lagi. Aku sangat tahu apa yang memberiku kekuatan padanya. Cinta, ya, cinta kepada dunia, cinta kepada semua makhluk. Itulah yang membangkitkannya kembali, mengajaknya berdiri lagi, menggenggam tangannya untuk berjalan kembali, menyelesaikan tugasnya hingga akhir.
Dan lihatlah, dia yang jatuh dan tersungkur itu akan menggenggam semua tangan yang ingin bangkit berdiri, akan menggandeng semua tangan yang terangkat menantikan uluran tangan kudusnya. Yang ke-8. Anakku menasihati beberapa wanita yang menangisinya. Kami bersembah sujud kepadamu, Kristus, dan memuji Engkau, sebab dengan salib sucimu Engkau telah lihatkan hatimu. Ia melangkah dan melangkah lagi, sementara begitu banyak orang mengikutinya. Ada yang bersorak mengumandangkan kemenangan atas dirinya. Ada yang diam menonton apa yang sedang terjadi. Ada pula yang terharu dan terisak. Di antara mereka melangkah beberapa wanita yang menangisi dia, menyeka wajah dan mata dengan kain penutup kepala, menyesali semua yang terjadi atas dirinya. Kulihat Yesus berhenti sejenak dari derap langkahnya, menoleh dan memandang wanita-wanita itu, lalu berujar, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan anak-anakmu." Dalam raut wajah penuh kasih, Yesus, anakku, mengajak mereka menangisi diri, menangisi putra dan putrinya, menangisi bangsa mereka yang terbelenggu dalam kegelapan. Dan ke-9, anakku jatuh untuk ketiga kalinya di bawah salib itu. Kami bersembah sujud kepadamu, dan memuji Engkau. Hati penuh derita, sambukan mereka, gerakan ke tubuhnya berkali-kali. Ia meliukkan badan sekadar mengurangi rasa sakit yang dirasakan. Jalanan penuh batu dan beratnya salib kasar itu membuat tubuh kudus yang lemah itu jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Yesus, anakku itu jatuh dan tersungkur di bawah salibnya. Semua derita dan sengsara yang dihadiahkan padanya sesungguhnya syarat api dan penuh makna. Jatuh dan bangkit kembali menjadi sangat berarti dan amat bermakna bagi karya penyelamatannya. Dia datang dan menepuk cawan derita justru untuk milik kepunyaannya. Seluruh isi bumi yang memalingkan muka darinya dan tak pernah mau kenal dia. Ia jatuh dan tersungkur karena mereka dan bagi mereka. Karena itulah ia bangkit, berdiri, dan berjalan lagi.
menanggalkan pakaiannya. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Masihkah mereka punya hati? Adakah ibu yang sanggup dengan hati terbuka menerima semua yang menimpa putranya? Mati derita dan sengsara yang menderita putraku. Adakah ibu yang masih bisa mengurut dada menyaksikan yang diterima putranya ketika mereka di depan orang banyak melucuti pakaian dari tubuh kudusnya? Akulah ibu Yesus yang dengan pasrah cinta mengiringi putraku, yang dengan hati remuk sedang berjalan bersama sang putra. Mereka dengan bengis melucuti pakaiannya, menanggalkan helaian demi helaian kain dari tubuhnya. Mereka menelanjanginya di depan umum, di hadapan orang banyak. Terbesit tanya dalam hatiku, masihkah mereka punya hati? Mereka melucuti pakaiannya dengan dendam dan iri hati yang tertata di hati mereka. Mereka menanggalkan semua kain yang membalut tubuhnya dengan kesungkakan dan kesombongan mereka yang tiada tara. Mereka menelanjanginya dengan kemudian akan kenikmatan dunia. Dan mereka masih sanggup menertawakan, mengejek, dan mencaci dan memaki dia. Yang telanjang karena mereka. Masihkah mereka punya hati? Ke-11. Anakku dipaku pada kayu salib itu. Kami menyembah kepadamu Kristus dan memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menjadiku. Ketika hati memuat pengampunan, maut bekerja tak henti dalam tangan-tangan kekar. Para serdadu yang kini mulai penyalipan, tangan-tangan yang digenggam iblis itu mulai menancapkan paku ke telapak tangan dan kaki kudus. Kebenaran dan kejujuran, keadilan dan kedamaian mereka tancapkan pada kayu palang itu. Persaudaraan dan persahabatan mereka lelehkan seperti tetesan darah yang keluar dari luka-luka pada tubuh Yesus. Lalu mereka menegakkan salib itu, dan lihatlah, Yesus dengan rupa yang dan tubuh amat buruk, berlumuran darah, tergantung pada kayu palang itu. Ku dengar ia berujar begitu lirih, namun sungguh jelas dan bening. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak mengerti semua ini. Di sini, di puncak Golgota ini, ada Dia, Yesus Kristus, yang membuka hati selebar-lebarnya, memohonkan pengampunan, dan memberi maaf kepada mereka yang menganiaya dan mendera, membuatnya sengsara dan menderita, justru ketika kedua tangannya masih terentang antara langit dan bumi. Di Golgota ini, dengan penyalipan ini, Dia membisikkan kepada dunia, cinta adalah pengampunan. Oh, anakku wafat. Kami bersembah sujud kepadamu Kristus dan memuji sebab hatimu dalam hatiku. 3 jam terasa begitu kelam, begitu hitam dan mencekam. Dalam waktu amat panjang dan menyiksa itu, ia bergulat dan bergumul dengan maut. Aku dapat merasakan semua yang dirasakannya, sendiri tanpa siapa-siapa. Itulah sebabnya ia berteriak dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa kau pergi jauh dariku?
namun seakan ku dengar sebuah jawaban dari surga. Percayalah, aku takkan pernah meninggalkanmu, putraku. Hatimu selalu ada dalam hatiku. Ku dengar lagi ia menyerahkan rohnya dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tangisku meledak diiringi tangis banyak orang yang menyaksikan kematiannya. Di puncak Golgota ini, aku belajar dan belajar lagi. Cinta adalah derita. Cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah pengampunan. Cinta adalah ketaatan dan kepasrahan serta kepercayaan sempurna kepada Bapa. Yang pasti takkan pernah meninggalkan kita. Dan di puncak Golgota ini, cintanya genap. Kami bersuka syukur kepadamu Kristus dan datanglah Yusuf dari Arimatea, seorang muridnya, setelah meminta izin Pilatus menurunkan jenazah Yesus anak. Yusuf seorang yang tulus hati dan penuh cinta. Yesus itu meletakkannya di pangkuan. Pandangnya wajah kudus itu penuh cinta dan air mata. Beli lagi kepalanya dengan penuh kasih dan hatiku yang terluka, namun tetap terbuka, mereka dan mekarkan kehendak Bapa. Perjalanan yang menyesal itu menggoreskan jiwaku, menoreh-noreh luka yang amat dalam dan pedih. Untaian kata yang pernah ku sampaikan kepada Gabriel, yang juga ku kumankan di sepanjang perjalanan hidupku. Kukumankan dan kukumamkan lagi. Aku ini hanyalah hambanya. Jadilah kehendaknya. Dan ku dengar suara Bapa Surgawi. Amat sering kau tak sungguh-sungguh mengerti tentang jalan dan arahmu, tentang ujung yang akan kau tuju. Percayalah nak, aku selalu membangun jalan terbaik bagimu. Walau tampak jalan itu dipenuhi kerikil tajam, bahkan dihiasi derita, dan maut menanti di ujungnya. Yesus, anakku dimakamkan. Kami juga sujud kepada Roh Kristus dan memuji Engkau. Terukir harapan di relung hatinya.
Malam ini juga jenazah Yesus dimakamkan karena besok adalah hari Sabat, hari Tuhan. Aku tahu bagi begitu banyak orang, maut dan kematian adalah akhir segala-galanya. Mungkin bagi banyak orang, kematian Yesus adalah akhir tanpa harapan, namun tidak bagiku. Bila benih itu tidak mati di dalam tanah, ia tak akan pernah tumbuh dan berbuah. Kalimat itu sering mengiang di kedua telingaku. Kalimat yang sering diucapkan Yesus ketika ia berbicara tentang kematiannya. Dialah benih itu, benih yang harus lenyap dalam maut dan kematian. Namun maut dan kematian itu syarat dengan harapan akan kehidupan baru. Kehidupan yang jauh lebih indah dan bermakna bagi mereka yang percaya dan mempercayakan diri kepada kekuatan dan kekuasaannya yang tanpa batas. Dalam iman yang utuh dan genap, dalam percaya yang penuh dan sempurna, aku menantikan kebangkitannya, kehidupan baru yang dibawanya, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagiku dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Ibu katakanmu, anakmu berseru, doakan kami Maria. Doakan kami Maria. Outside it's cold. That wild wind, oh man, winter
curtains on a roll. But if you could come a little closer, you could keep me warm, and we could leave our mittens in the drawers. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you. Outside it feels like rain. These old knees, they tell me thunder's on the way. But if you could come a little closer, that's all I would need. April showers become distant memories. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright blue. It's a beautiful day to be with you. Karena kita sudah diberkati dan dilindungi, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan dalam suasana yang sukacita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama kami untuk mengikuti dialek yang diadakan oleh BKRI Santo Harmonius. Siaran kali ini tidak hanya diikuti oleh umat dari Santo Harmonius, tapi juga ada dari Sanpera, Santa Clara, Harapan Indah, Taman Galaksi, Servasius, Theo Agung, bahkan ada yang dari Bandung. The shadows follow me, the night won't set me free, but I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down.
now that you're around me. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday, Sport. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang tahun. お誕生日おめでとう。Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Şeravor Daydartı, selamat ulang tahun. Daun lain mungkin Sarasiana. Selamat ulang tahun. Buon compleanno. Selamat. Chúc mừng sinh nhật bạn. Selamat. Judy Sender Pilot, selamat ulang tahun. Bon anniversaire. Selamat ulang tahun. Di dalam pesta ada pita-pita, musik yang keras, juga derai canda. Di dalam pesta ada ketawa, bersama semakin ceria. Di dalam pesta buanglah duka, biarkan saja angan-angan lepas. Di dalam pesta mari berdansa, ambil langkah ikuti irama. Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan sentuh keputaran. Sepanjang malam terus dansa, sepanjang malam terus dansa. Ayo gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan.
langkahkan ke depan dan tentu tak putara sepanjang malam terus dansa sepanjang malam sampai pagi menjelang. Di dalam pesta buanglah duka, biarkan saja angan-angan lepas. Di dalam pesta mari berdansa, ambil langkah ikuti irama. Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan tentu berputara sepanjang malam terus dansa sepanjang malam sampai pagi menjelang. Shouting deep, 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 shouting it up, let's shout. Shouting deep, 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 shouting let's shout. Sepanjang malam terus dansa, sepanjang malam terus dansa. Ayo gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan, langkahkan ke depan dan tentu tak putara. Oh terasa malam semakin ceria. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalan-Mu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalan-Mu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Jalan-Mu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan
kita. Romo Yohanes Rasul Susanto SCY. Ya, terima kasih kepada para romo yang telah berkenan memberikan memimpin perayaan Ekaristi Kudus hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh teman-teman yang terlibat di liturgi. Ada Prodiakon, Misdinar, Rektor, Organis, Pemasmur. Air sebagai sumber kehidupan bagi kami yang melepaskan dahaga kami. Maka berkatilah air ini agar menjadi air yang suci, di mana menjadi sumber rahmat bagi umat-Mu yang memakai dan menggunakannya, sumber rahmat yang melepaskan dahaga mereka atas kehausan rohani. Maka berkatilah air ini agar menjadi sumber kekuatan bagi seluruh umat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk menyiapkan, untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku, pergilah mewartakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.
Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik. Ibu-ibu, tabiku. Terima kasih. Karena jadwal kita memang sedikit mundur dan saya mohon maaf atas mungkin keterlambatan jadwal kita yang tidak terduga dan tidak terprediksi. Saya sebagai nama pribadi mohon maaf jika terdapat kekurangan, terdapat kekeliruan dalam perjalanan kita selama 2 hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti di jalan
tetap semangat, tetap sehat, dan bisa sampai di rumah dengan selamat bertemu dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Nabi pun. Ya pun. Nah, jawabnya ya pun. Ulangi ya. Nabi pun. Ya pun. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa di tempat trip selanjutnya yang main ke pantai Pahawa. Siap. Terima kasih. Bye. Thank you Mbak Titis. Sama-sama. Maafkan kita. Sama-sama. Buat kebaikanmu, berikan syukurku. Buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Wow, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan